Barcelona ungkap kekurangan Marcus Rashford usai debut. Barcelona ingin Frenkie de Jong tertahan lebih lama. Siapkan kontrak baru sampai 2028. Madrid diskon Rodrigo. Ayo, siapa yang mau? Real Madrid incar Haaland, gagal dapat Saliba, dan Rodrigo ke Liverpool. Selamat datang di channel Berita Bola Terbaru, pusatnya berita bola paling update. Dari kabar transfer panas, hasil pertandingan terkini, sampai gosip hangat dunia sepak bola, semua kami sajikan lengkap untuk Anda. Barcelona ungkap kekurangan Marcus Rashford usai debut. Debut Marcus Rashford bareng Barcelona akhirnya kejadian juga guys. Lawan Vissel Kobe, dia main cuma 33 menit tapi langsung dapat spotlight. Meski sebentar, Rashford sempat ngasih kontribusi buat gol kedua Barca. Sekilas kelihatan banget sih kalau kualitasnya tetap ada. Tapi ternyata cerita debut ini nggak sesimpel main bagus atau masih kaku. Pelatih Hansi Flick bilang Rashford ditarik keluar bukan karena cedera, tapi karena fisiknya belum seprima pemain lain. Nah, dari sini mulai kelihatan, tantangan Rashford di Barca tuh nggak cuma soal adaptasi gaya main, tapi juga kondisi fisik dan kesiapan penuh buat ikutin intensitas tim. Media Spanyol kayak Mundo Deportivo sempat kasih pujian, terutama buat kontribusi defensifnya. Tapi tetap aja, mereka juga ngasih catatan penting kalau Rashford perlu ningkatin aspek bertahan dalam permainannya. Ini penting banget di Barca, yang nuntut semua pemain, bahkan striker, buat bantu bertahan dan ngepres lawan sejak lini depan. Tapi ini bukan kritik yang menjatuhkan ya. Justru Barcelona lagi ngelihat Rashford sebagai proyek jangka panjang. Mereka percaya dengan latihan yang tepat dan adaptasi taktik, Rashford bisa nyatuin gaya mainnya ke sistem Barca yang disiplin dan kompleks. Jadi bukan cuma andelin kecepatan atau dribble, tapi juga paham kapan harus bantu turun, nutup ruang, dan ngikutin ritme tim. Intinya, klub punya ekspektasi besar. Rashford punya potensi gede, tapi harus digembleng lagi biar bisa maksimal di La Liga. Laga-laga pramusim selanjutnya bakal jadi ajang pembuktian sejauh mana dia bisa berkembang dan nyatu sama tim. Barcelona ingin Frenkie de Jong tertahan lebih lama. Siapkan kontrak baru sampai 2028. Barca lagi serius banget guys. Mereka pingin Frenkie de Jong tetap di Camp Nou sampai 2028. Bahkan ada opsi tambahan sampai 2029. Ini bukan cuma soal ngikat pemain bagus lebih lama, tapi bagian dari rencana jangka panjang klub buat bangun tim yang stabil di bawah pelatih anyar mereka, Hansi Flick. Frenkie bukan pemain biasa, dia salah satu kapten dan jadi otak permainan di lini tengah. Posisi pivot yang jadi pengatur ritme emang cocok banget sama gaya main Barcelona. Dan di mata Flick, De Jong itu kunci penting buat ngerakit taktik tim. Jadi kalau mereka sampai berhasil amankan kontrak baru ini, berarti satu bagian besar dari pondasi tim udah aman. Tapi ya, kayak biasa di dunia bola modern, gak ada yang gampang. Negosiasinya masih jalan dan kabarnya agak ribet gara-gara urusan dengan agennya De Jong. Ini gak cuma soal gaji, tapi juga banyak hal kayak durasi, bonus, dan kesepahaman semua pihak. Jadi ya belum bisa dibilang beres. Kalau Barca berhasil kunci De Jong dengan kontrak panjang, itu jadi sinyal kuat kalau mereka serius mau bersaing di level tertinggi lagi. Gak cuma beli bintang, tapi juga bangun tim inti yang solid dan konsisten. Dan Frenkie dengan pengalaman dan kontribusinya selama ini udah terbukti layak jadi bagian dari masa depan klub. Bisa dibilang ini bukan sekadar perpanjangan kontrak, tapi investasi besar buat masa depan Barcelona. Klubnya harus bisa kelola proses ini dengan tenang dan bijak biar semua pihak happy. Kalau deal ini kelar, jelas banget Barca makin siap bersaing lagi di Eropa. Menurut lo, worth it nggak Frenkie dikunci sampai 2028? Madrid diskon Rodrigo. Ayo, siapa yang mau? Oke guys, ada kabar menarik dari bursa transfer nih. Real Madrid resmi nurunin harga jual Rodrigo. Dari yang awalnya 100 juta euro,
sekarang jadi 90 juta. Nah, ini bukan sekedar diskon biasa ya, tapi ada cerita seru di balik keputusan ini. Madrid tahu nggak gampang jual pemain dengan harga selangit, apalagi kalau belum ada tawaran yang bener-bener konkret dari klub-klub besar. Arsenal dan Liverpool udah sempat dikaitkan, tapi belum ada yang ngirim proposal resmi. Jadi, penurunan harga ini bisa dilihat sebagai langkah taktis buat menggoda para peminat supaya buru-buru ambil langkah. Lucunya harga 90 juta euro itu pas banget sama valuasi Rodrigo versi Transfermarkt. Artinya Madrid sekarang lebih realistis, nggak mimpi jual mahal-mahal banget, tapi juga tetap pengen untung. Gimana enggak? Mereka beli Rodrigo dari Santos tahun 2019 cuma 45 juta. Jadi kalau dijual 90 juta ya masih double profit lah. Tapi jangan salah, walau harganya diturunin, Madrid kayaknya ogah banget kalau harus nurunin lagi. Mereka kasih sinyal keras, ini harga paling bawah ya, di bawah ini jangan harap. Ini nunjukin kalau mereka masih percaya sama nilai Rodrigo, baik secara kualitas, branding, maupun potensi jangka panjang. Madrid juga nggak kelihatan kayak klub yang kepepet banget pengen jual. Mereka tenang, percaya diri, dan nunggu momen yang pas. Jadi, ini bukan sekadar transaksi jual beli biasa, ini bagian dari permainan catur transfer. Rodrigo sendiri masih muda, punya skill dan pengalaman Liga Champions. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal berani nyamber duluan? Real Madrid incar Haaland, gagal dapat Saliba, dan Rodrigo ke Liverpool. Guys, kabar transfer dari Real Madrid makin panas. Kali ini bukan cuma satu nama, tapi langsung 3 topik besar yang nyambung. Haaland, William Saliba, dan Rodrigo Goes. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, Real Madrid katanya lagi ngintip peluang buat dapetin Erling Haaland dari Manchester City. Tapi tenang, ini bukan buru-buru ya, lebih ke rencana cadangan. Soalnya, semua tergantung sama nasib Vinicius Junior. Kalau negosiasi perpanjangan kontraknya mandek dan tawaran gila-gilaan dari Arab Saudi yang katanya sampai 350 juta euro beneran datang, bisa jadi Madrid langsung ngegas ke Haaland. Bayangin aja, Haaland duet sama Mbappe di Bernabeu. Gila sih. Tapi ya namanya juga mimpi besar, pasti ada resiko. Secara finansial itu berat banget. Tapi dari sisi ambisi, ini nunjukin kalau Madrid nggak main-main bangun skuad jangka panjang. Nah, sekarang soal William Saliba. Madrid sebenarnya naksir banget sama bek Arsenal ini. Tapi sayangnya, Saliba justru ngasih sinyal bakal perpanjang kontrak di Emirates. Artinya, Madrid harus cari opsi lain. Emang sih mereka udah rekrut Dan Huijsen, tapi dengan kondisi Alaba dan Rudiger yang nggak selalu fit, Madrid kayaknya masih butuh tambahan di lini belakang. Cuma ya, Saliba udah bisa dicoret dari daftar injaran. Terakhir nih, soal Rodrigo. Rumornya Liverpool siap ngeluarin 120 juta euro buat boyong dia ke Anfield sebagai pengganti Luis Diaz. Madrid mungkin aja terbuka buat jual, apalagi Rodrigo udah mulai tersisih dan jadi pemain pelapis. Kalau deal ini beneran kejadian, Madrid bisa dapat dana segar buat gerak di pasar. Intinya, strategi transfer Madrid tahun ini kelihatan banget lebih matang. Mereka nggak cuma kejar nama besar, tapi juga mikir panjang soal keuangan, keseimbangan skuad, dan masa depan tim. Nah, demikian berita sepak bola terbaru yang dapat kami sajikan. Bagaimana menurut sobat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.